Salam olahraga. Dari beberapa jenis seni bela diri yang ada di Indonesia, salah satu seni bela diri yang mengajarkan 3 unsur penting dalam kehidupan sehari-hari adalah Shorinji Kenpo. Dalam seni bela diri Shorinji Kenpo ini, kita diajarkan 3 unsur penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelatihan mental, kekuatan fisik, dan juga kesehatan. Seni olahraga bela diri ini terlihat sangat nyata sekali karena memang memainkan teknik pukulan tangan, tendangan, bantingan, dan beberapa teknik jurus dan strategi yang sangat luar biasa sekali. Hari ini bersama Arena Olahraga, kita akan mengupas lebih jelas dan lebih banyak lagi tentang apa itu olahraga seni bela diri Shorinji Kenpo. Jadi tetap bersama kami dalam Arena Olahraga. Pemirsa, sekarang saya sudah di depan gedung Pusdiklat Shorinji Kenpo Aceh. Dan sekarang saya akan menjumpai pengurus dari Perkemi Aceh, yaitu Persaudaraan Shorinji Kenpo Aceh, untuk menanyakan beberapa hal tentang keberadaan seni bela diri Kenpo di Aceh, bagaimana perkembangannya, dan beberapa persiapan yang sedang dilakukan oleh para pengurus untuk menghadapi berbagai macam event yang akan digelar beberapa waktu yang akan datang. Jadi ikuti saya terus. Go. Sangsi guru sikat kyusu. Ganti. SD Sangsi guru Shorinji Kenpo atau yang populer di Indonesia dengan nama Kenpo merupakan seni bela diri yang berasal dari Jepang. Seni bela diri ini diciptakan pada tahun 1947 oleh Doshinso untuk sistem pelatihan dan juga pengembangan diri. Tidak hanya itu saja, Kenpo juga merupakan nama generik dari beberapa aliran seni bela diri yang berasal dari Jepang dan banyak menggunakan permainan tangan. Jadi bukan nama satu aliran saja, melainkan nama dari banyak aliran dan metode. Arti dari Kenpo sendiri adalah bela diri dengan permainan tangan dan dalam bahasa Mandarin disebut dengan Kuan Fa. Soku, someng sedang kamai. Soku. Horiko jodang. Yo. Bigi gara kanan. Kiai, setiap dengan kiai. Ni. Sang. Si. Go. Hu. Sik. Hat. Q. Su. Sampai sedang kamai. Pada awalnya di tahun 1928, Doshinso dikirim ke Cina untuk sebuah ekspedisi. Dalam perjalanannya, Doshinso bertemu dengan seorang pendeta Buddha dan ikut tinggal di kuil Xiaolinsi. Di kuil tersebut, kemudian Doshinso belajar ilmu bela diri. Setelah menjadi ahli, Doshinso kembali ke Jepang dan mendirikan dojo atau tempat latihan di Shikoku, Kagawa yang sekarang menjadi pusat Kenpo dunia. Menurut catatan sejarah pemirsa, ternyata dasar dari ilmu Kenpo juga diperoleh dari Dharmatais, seorang biksu dari India. Dharmatais membawa ilmu bela diri dari India untuk dicampurkan dengan ilmu bela diri dari Cina kuno. Ilmu bela diri Kenpo ini kemudian menjadi syarat bagi calon biksu dan menjadi ajaran agama. Pada tahun 1900 terjadi perang antara rakyat dan kolonialisme barat di Cina. Hal ini mengakibatkan banyak biksu yang pindah ke Jepang dan Thailand. Kemudian para biksu mengajarkan seni bela diri Kenpo, sehingga terjadi percampuran olahraga Kenpo dengan olahraga bela diri setempat. Kini, olahraga Kenpo menjadi ilmu seni bela diri yang mendunia yang dinaungi oleh World Shorinji Kenpo Organization atau WSKO. Saksi. Guru. Ya, lihat ya. Tenchi Ken Geni. Kamai. Ichi. San, ini hitungannya san ya. San. Ais. Yoi. Aisi. Ka. Tigo. Usi. Hop. Kesu. Ais. Yoi. Ais Tisan.
Sebelum mengawali latihan, tentu saja kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk meregakan dan melenturkan otot-otot badan agar terhindar dari cedera. Pemanasan yang dilakukan juga tidak jauh berbeda dengan pemanasan yang umumnya dilakukan dalam setiap mengawali kegiatan berolahraga. Kesu. Idari ichijikamai. Satu hitungan. Migi hantengkang. Tenchiken dayong. Yoi. Isti sansi. Barusi. Hot. Isti sansi. Barusi. Hot. Ya, kesu. Bisa. Nah nih, nage ya, satu. Ya. Jangan gini. Nih, satu. Nah nih. Ya. Satu nage. Ya, yuk, lakukan lagi. Kesu. Kita tangkap satu, dia nggak perlu bawa ke sana, ya. Nah sini, terus jangan di depan dia, tapi belakangin. Nah, nih. Masuk nih, ini, nah, mainnya pakai bahu, bukan ini yang ditekan, tapi bahunya kan main nih. Nah, ini bahunya. Nah, ya. Jadi di sini biar nampak. Bahunya nih yang main, bahu. Nah, ya, oke, pelan, 1, 2, Hup. Ya, yuk, kerjakan. Nah, Ana coba ganti Mbak Anes ya, biar Anes. Karena ya, Nes, Anes nih, pasangan sendiri, ya, pasangan sendiri ya. Tahu apa sini dia mana? Sini, boleh sudah. Yuk.
lakukan terus. Kalau sode dia narik kan, karena kan kalau udah pegang baju ngapain kan? Kalau dipegang kan tarik kan susah. Dorong, pelan aja, pelan satu, ya. Ini namanya apa? Tadi tes walk, ya. Tadi tes walk itu kan. Ya. Dari sini masuk di dori, dari sang. Ya, kalau dori itu bentuknya seperti ini, ya. Ini dori. Kalau ini maki, nah ini maki, ya. Jadi tergantung kemana ini ya. Nah. Ya, oke. Coba lakukan. Yuk, coba aku dorinya aja. Ya, ini dah. Ya, angkat dulu. Oke, yuk sekali lagi. Ya gini loh. Coba. Ya. Nah, langsung tarik ya, pegang aja. Tetap dorong. Oke. Ya, tetap ada sini. Ini masuk nih. Ini di bawah pegangnya. Ya. Ini pegang dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Nah, gitu. Ya. Ya, yang disakitin itu, ini jangan kalau dicuci, ini enggak, sikutnya enggak main, sikutnya enggak, ya ini dicuci, ini aja nih, ya. Kalau yang main sikutnya, namanya Takamuna Otoshi, ya ini. Takamuna Otoshi, itu yang main sikut. Ya, coba main dua, Takamuna Otoshi dengan dicuci, ya. Jari tensang, tangkap. Dari jari tensang ya. Teknik bela diri dari Shorinji Kempo terbagi menjadi dua, yaitu Guho dan Juho. Guho adalah teknik bela diri yang bersifat keras, memuat unsur berupa pukulan, tendangan, dan juga tangkisan. Sedangkan Juho merupakan teknik yang bersifat lunak, membuat unsur berupa bantingan, kuncian, tangkapan, dan juga lemparan. Acak aja. Stop. Yang ya, siap dulu dong. Di dalam bela diri ini ada 5 unsur yang harus dipenuhi ketika melakukan serangan, yaitu Kyasho, titik kelemahan, menemukan dengan cepat titik kelemahan lawan. Kemudian Maai, jarak sasaran, dengan menentukan jarak jangkauan dengan lawan. Kakudo, sudut sasaran, memperhatikan sudut serangan untuk mengefektifkan serangan. Kemudian Hyakudo, kecepatan serangan, yaitu mengatur kecepatan serangan. Dan yang terakhir adalah Kyojitsu, kebulatan tekad, dimaknai dengan membulatkan tekad dalam menyiapkan fisik dan mental dalam melakukan serangan. Saya tingkatan 1Q. Saya sudah jadi atlet Kempo semenjak dari tahun 2017, yang awalnya saya masuk pada tahun 2015. Menurut saya yang menarik dari olahraga Kempo adalah tekniknya lebih lengkap ya, dari pukulan, takisan, tendangan, bantingan maupun kuncian. Alhamdulillah sejauh ini sudah ikut ke Jurwil, se-Sumatera wilayah 1, Porda, Prapon, dan sedang menyiapkan diri untuk PON Aceh. Alhamdulillah 3 medali emas, 2 medali emas di 2018, 1 medali perunggu, dan 3 medali emas di Porapidi tahun lalu. Harapan saya bisa jadi atlet yang lebih baik lagi dari sekarang, karena perjalanan saya masih panjang.
Saya berasal dari Aceh Barat, Melabo, dan sekarang sudah berdomisili di Banda Aceh. Saya sudah menggeluti Sorinji Kempo ini mulai saya kecil, dari tahun 2008 hingga sekarang. Saya menggeluti Sorinji Kempo ini dikarenakan saya juga merupakan seorang anak dari pelatih. Ayah saya juga pelatih Sorinji Kempo. Nah, maka dari itu saya bergelut di Sorinji Kempo ini. Menurut saya, hal yang menarik dari Kempo ini merupakan bela diri yang praktis untuk perempuan. Karena di Sorinji Kempo ini bukan hanya mengandalkan kaki dan tangan, namun juga kita mengandalkan kuncian, bantingan, serta yang lainnya. Juga bisa melepaskan secara praktis ketika kita dipegang oleh lawan, dan lain sebagainya. Untuk kendalanya sendiri, kita tahu bahwa perempuan, tenaga perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda. Jadi untuk masalah fisik, tentu saja wanita itu lebih lemah. Hal itulah yang menjadi kendalanya, namun itu bisa dilatih seperti kekuatan fisik. Kita juga bisa melatih kekuatan fisik, jadi kita bisa seimbang dengan laki-laki. Untuk cedera itu sendiri itu hal yang wajar, karena kita bergelut di dunia bela diri. Untuk cederanya itu sendiri tidak ada yang parah, dikarenakan kita kan juga memakai teknik. Namun untuk lembam-lembam itu sudah hal yang biasa bagi kami. Saya mulai ikut event itu dari tahun 2011. Saya turun di event Suzuki Armada se-Sumatera pada tahun 2011. Terus event terbesar yang pernah saya ikuti tahun lalu dan tahun ini. Tahun lalu itu ada kejuaraan Wali Kota Surakarta di Solo, dan kemarin di bulan kemarin itu saya mengikuti Monas Cup di Jakarta Utara. Untuk prestasi yang sudah saya raih, alhamdulillah lumayan, alhamdulillah ada. Untuk di tahun lalu itu saya mendapatkan medali perunggu pada kelas 55 kg putri. Dan bulan lalu saya alhamdulillah juga meraih medali perak untuk kategori berpasangan Q1 campuran. Saya berharap kedepannya saya bisa membawa medali emas untuk Aceh pada kejuaraan PON tahun depan. Senpai Jul, Ya. ganggu sebentar Senpai ya. Boleh, ya. Ini mau tanya sedikit tentang teknik dasar yang harus dimiliki oleh seorang atlet. Kempo ini apa, Senpai? Dasar pertama mungkin kalau kita mau berlatih kan niat dulu. Niat dulu. Ya, tapi kalau sudah masuk di latihan, hal yang paling mendasar adalah latihan dasar yang kalau di Kempo itu namanya Kihong. Kihong Ya, yang kita udah lihat tadi waktu pemanasan sebelum pemanasan tadi. Itu Kihong. Itu gerakan-gerakan dasar. Itu gerakan dasar. Nah, Iya. kalau sudah seperti ini sudah masuk teknik. Sudah masuk teknik dan mereka udah tahap selanjutnya udah mahir. Udah mahir. Sudah sedikit lebih mahir. Oke. Kemudian kesulitan apa sih Senpai yang sering ditemui dalam proses latihan nih untuk atlet-atlet Sorinji Kempo ini? Ya, kesulitannya mungkin karena Sorinji Kempo ini kan berbeda dengan bela diri lain ya. Dia sedikit lebih lebih dinamis ya, gerakan-gerakannya itu mungkin kalau kita lihat sekilas oke, tapi pas dipraktekkan agak ini ya. Jadi harus sering berlatih aja, harus sering berlatih, sering berlatih, diulang-ulang, terus gerakannya dibenarkan kembali. Karena lihat pukulan dari waktu latihan memang betulan, Iya, memang langsung ya. bukan hanya simulasi yang nggak kena pukulan, Bukan, memang langsung menyentuh dia lawan full seperti contact. full contact Full seperti contact, itu ya. Oke, ini berarti ini tergolong latihan yang ekstrim seperti itu ya, Senpai ya. Kelihatannya ekstrim, Ekstrim. Tapi tetap terukur ya, sehingga apapun nanti yang terjadi di lapangan itu memang sesuatu yang sudah biasa ya dialami oleh atlet seperti itu ya. Oke, hal-hal yang mendasar sekali apa nih Senpai yang harus diperhatikan oleh seorang atlet?
hal mendasar sekali mungkin yang pertama ya keinginan niat tadi, terus berlatih bersungguh-sungguh. Ya, memang harus ya, memang untuk menahan disiplin. Disiplin, Oke, ya, disiplin. disiplin itu. Oke, artinya memang dalam setiap disiplin ilmu apapun itu Iya, kedisiplinan itu nomor satu seperti itu berlaku ya. untuk apa saja. Oke, ya. baik, terima kasih Iya, Senpai oke. atas waktunya. Dan pemirsa, kita sekarang akan melihat bagaimana simulasi pertandingan ya yang lazimnya dilakukan dalam olahraga Sorenji Kempo. Jadi tetap bersama kami dalam arena olahraga. Terus, ya. Berdasarkan peraturan WOSCO, pertandingan dalam Sorenji Kempo ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu randori dan embu. Randori adalah perkelahian bebas, dilakukan oleh perseorangan atau beregu. Satu regu terdiri dari 6 orang pemain, 5 bertanding dan 1 cadangan. Sistem pertandingan 1 lawan 1 dari regu yang berbeda dinyatakan menang ketika melakukan kontak keras kepada lawan dengan 5 syarat serangan. Yang kedua adalah embu, yaitu jurus-jurus atau kerapian teknik. Dilakukan secara berpasangan dan beregu, dilakukan oleh kenshi yang telah memenuhi syarat tingkat Kempo. Waktu pertandingan antara 1,5 sampai 2 menit. Apabila melebihi batas waktu, juri akan mengurangi 1,5 nilai setiap 10 detik. Jika lebih dari 3 menit, maka akan didiskualifikasi. Penilaian tertinggi adalah 100 dan merupakan kumulatif dari 5 orang penilai. Setelah memahami teknik dasarnya, berikut ini adalah beberapa istilah yang harus Anda ketahui dalam olahraga Kempo. Gusore, memberi salam persaudaraan. Zazen, pengaturan pernapasan atau bersemedi. Furiko, perpindahan berat badan membentuk gerakan anak lonceng. Zomen adalah kuda-kuda dengan posisi kedua kaki dibuka. Keshu, posisi istirahat. Happo mokuchikon, konsentrasi penuh atau pandangan lurus ke depan. Zuki adalah pukulan. Dan pemirsa, dalam Sorenji Kempo ini juga ada beberapa jenis pukulan yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah Jodan Zuki, pukulan yang mengarah ke kepala. Uraken Zuki, pukulan yang mengarah ke pelipis. Umade Zuki, pukulan yang mengarah ke dagu. Haiji Atizuki, pukulan dengan siku. Soto kiri adalah pukulan ke arah leher. Torite Zuki, pukulan ke arah mata. Geri adalah tendangan. Dan pemirsa, tendangan juga memiliki beberapa jenis atau beberapa teknik. Di antaranya adalah Geri Aki, teknik tendangan ke arah kepala. Ushiro Geri, teknik tendangan ke arah belakang. Mawashi Geri, teknik tendangan melingkar. Kinteki Geri, teknik tendangan ke arah kemaluan. Dan Uke, tangkisan. Dan tangkisan juga memiliki beberapa jenis, di antaranya Uwa Uke, tangkisan ke arah atas. Shita Uke, tangkisan ke arah bawah. Soto Uke, tangkisan keluar menggunakan lengan di bagian luar. Dan yang terakhir adalah Uchi Uke, tangkisan ke dalam menggunakan lengan bagian dalam. Harap memasuki arena pertandingan. Saudara Ade Haikal di pita merah dari Banda Aceh berhadapan dengan Saudara Faisal Hakim dari Aceh Besar. Stop. Hei. Ada kemari. Kasih tunjuk permainan yang bagus ya. Udah pakai teknik, nggak apa. Ya. Jangan berhenti aja nih. Hai. Ya. Cime. Hewe. Kontrol. Kontrol, jangan ke
kontrol ya. Jangan. Mai. Sume. Tinggi aja. Dame. Amai. Kontrol ya. Sume. Ayo, Amai. Berdua aja, Wis. Sume. Amai. Amai. Sume. Putih Wasare, jago Geri. Amai. Sume. Gawe. Lagi. Amai. Sume. Gawe. Lagi. Amai. Sume. Gawe. Itu aja. Amai. Sume. Gawe. Lagi. Amai. Sume. Gawe. Lagi. Sanggup ya? Amai. Aman. Sume. Gawe. Oke, Cigang. Hasil pertandingan, pita merah 0, pita putih 1 kali Wazari dengan nilai 5. Dengan demikian, hasil pertandingan dimenangkan oleh Saudara Faisal Hakim dari Aceh Besar. Siap, Rey. Harap memasuki arena pertandingan. Saudara Syakira di pita merah dari Banda Aceh berhadapan dengan Saudari Rizkina Amalia dari Kabupaten Semelu. Siap, Ri. Sorry. Siap ya. Terus hadapan. Sebentar. Kirinya ke dulu, ya. Kirinya ke dulu ya. Jangan ke bawah dulu ya. Kita bisa sedikit ya. Oke ya. Main aman, main bersih, main clean ya. Oke, yuk. Amai. Haji. Yame. Amai. Haime. Yame. Haime. Wajari. Merah Wazari. Jungeri. Amai. Haime. Wajari.
Putih Wazari. Yuk, damai. Ayo, men. Wazari. Hasil pertandingan, Tinta Merah 2 kali Wazari dengan poin 10, Tinta Putih 1 kali Wazari dengan poin 5. Dengan demikian, hasil pertandingan dimenangkan oleh Tinta Merah atas nama Syakira dari Banda Aceh. Siap. Siap. Baik. Salam. Luar biasa. Kita lagi latihan ya. Iya benar. Luar biasa. Walaupun cuacanya memang panas, tapi Benar. semangat luar biasa ya. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan dua orang senpai, tentunya orang yang dituakan atau orang yang lebih senior barangkali dalam olahraga Kempo ini. Dan tentu saja kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi tentang keberadaan olahraga Kempo di Aceh khususnya ya. Kita perkenalkan dulu senpai kita. Ini ada senpai Ahyar. Ahyar Sekali lagi, benar. host. Senpai Ahyar ini merupakan sekretaris umum dari Perkemi. Iya, Perkemi Aceh. Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia, Ya. pengurus Provinsi Aceh. Pengurus Provinsi Aceh, Benar. luar biasa. Hadir juga ini bersama kita Senpai Abdul Aziz. Iya. Ya, beliau merupakan wakil ketua 2 ya, Senpai ya. Iya. Di Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia, Pemprov Aceh. Ya. Jadi kita ngobrol sedikit ya, Siap. Senpai ya, tentang keberadaan dari olahraga Kempo di Indonesia. Indonesia. Nah, kita lihat aktifnya luar biasa, ada yang anak-anak, ada Benar. yang remaja, ada yang dewasa, kemudian juga apa namanya ini gerakan yang berbeda di sini lain modelnya, di sebelah sana juga lain. Tentu ini menimbulkan pertanyaan ya dari Benar. masyarakat kita, seperti apa sih sebenarnya olahraga Kempo itu sendiri. Tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu pemirsa bersama Senpai Ahyar Ya. tentang sejarah dari kehadiran Kempo di Aceh. Di Aceh, baik. Awalnya gimana itu Senpai? Baik, terima kasih. Nah, untuk Indonesia sendiri saat itu perkembangan Kempo ke Indonesia itu dibawa oleh Sensei Indra Kartasasmita, Utin Syahras, dan Indra Kartasasmita oleh 3 orang. Sekitar tahun 70-an, 50-an waktu itu terjadi pertukaran pertukaran pelajar mahasiswa dari Indonesia ke Jepang. Jadi Sensei Ginanjar waktu itu mempresentasikan seni bela diri Kempo pada pertemuan mahasiswa Indonesia di Jepang. Nah, jadi beberapa mahasiswa itu tertarik, termasuk salah satunya Sensei Indra dan Sensei Utin Syahras. Nah, kemudian mereka pulang ke Indonesia dan mengembangkan di Indonesia di tahun 50-an. Kemudian di tahun 50-an juga Kempo itu sudah masuk di POM, NAS, kemudian sudah masuk di PON. Sudah diresmikan dan mendapat legalitas. Mendapatkan legalitas dan didirikan di Indonesia dengan nama Perkemi, Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia. Nah, untuk di Aceh sendiri, itu Kempo itu dibawa oleh senior-senior kita, yaitu Senpai Syahrial waktu itu. Berkembangnya dulunya di Loksmawe awalnya, daerah Loksmawe.
Sekitar 70-an. Itu di 70-an, tahun 70-an. Cukup lama tua. Berkembang, kemudian karena dulu kan ada PT Arun. Salah satu pendirinya itu sempat menjadi presiden direkturnya PT Arun dari Pertamina. Gitu. Serenji Kempo Indonesia, namanya Sinsek Indra Kartasasmita. Jadi beliau mengembangkanlah Serenji Kempo di Blok Semawe, berkembang pesat. Kemudian baru di tahun 80-an itu dibentuknya organisasi Pemprov Aceh ini di Aceh, di Banda Aceh. Kalau kita kan pasti dari pertama masuk yang namanya kita Minirai namanya. Dari Sabuk Putih. Kita dulu kalau saya sendiri pertama latihan dulu di Korem yang sekarang Kodam. Nah, gitu kita latihan. Jadi kita memang dari pertama dari dasar dulu. Ya, jadi berbicara struktur organisasi, kita itu kan di-SK-kan oleh PB Perkemi. Nah, PB Perkemi sendiri itu mendapatkan SK pengukuhan itu dari KONI. Jadi kita ada ADART KONI, ada ADART Perkemi. Nah, dan ini harus sinkron, semuanya sinkron. Nah, di atasnya itu payung hukumnya itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Nah, jadi kepengurusan kita itu berlangsung selama 4 tahun per periodenya, per 4 tahun. Nah, dan kita itu di SK-kan dikukuhkan oleh induk kita di PB Perkemi, sedangkan PB Perkemi sendiri dikukuhkan oleh KONI Pusat. Oke. Kemudian di Aceh itu ada yang namanya, kita kan levelnya level Pemprov, pengurus provinsi. Ada yang namanya level kabupaten. Itu namanya Pengkap atau Pengkot Perkemi, nah, kabupaten kota. Jadi Banda Aceh, Aceh Besar, kita sudah punya ada sekitar 18 Pengkap-Pengkot sudah terbentuk. Kami di Kempo itu juga kita adanya hierarki namanya, tingkatan. Itu salah satunya dengan sempainya, menghormati kita atasan senior gitu, ketika masuk di gedung. Nah, jadi kita memang hierarki tadilah yang menunjukkan kita tuh perbedaan senioritas. Kalaupun ketemu dimanapun, kita tidak pakai dogi, minimal kita sempai. Oh, ini orang Kempo. Harapan saya sih Kempo itu terus bisa berkembang di seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Kemudian adanya perhatian khusus dan serius dari pemerintah terhadap pengembangan olahraga. Khususnya cabang olahraga bela diri itu seharusnya itu sudah menjadi salah satu mata pelajaran wajib Ekstra kurikuler ya. untuk generasi kita yang akan mendatang. Kenapa? Karena saat bela diri itu ya ditempa bukan hanya fisiknya saja, tapi ada penempaan capacity building, misalnya. Ada pengembangan karakter siswa-siswa itu supaya mereka tidak terjerumus dengan hal yang Negatif. Yeah. Pada usia-usia mereka yang sangat rentan. Oke, baik. Sampai akhir apa yang disampaikan? Ya, kalau harapan dari saya mungkin tidak jauh dengan SPAR. Mungkin mudah-mudahan bela diri Serenji Kempo sendiri bisa berkembang di kabupaten kota lainnya. Memang hari ini kita lebih kurang 15 atau 16 kabupaten kota. Kalau bisa kedepannya dengan kita kita punya keberhasilan di berbagai event, kan bisa menjadi suatu rangsangan dari kabupaten lain. Ya, kita di Semelu hari ini juga punya Kempo di pulau terluar di Aceh. Kita mungkin ada beberapa kabupaten lagi yang mungkin belum, itu seperti supaya Alan bilang, karena kita harus ada orangnya sendiri, bukannya sekedar buka tapi tidak ada latihan gitu, kita tidak. Maksudnya memang ada yang menanggung jawab. Kita karena membuka dojo itu dan kabupaten juga kita punya ada syarat-syarat khusus. Iya, seperti itu.
Oke, latihan kita cukup hari ini ya. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kita pendinginan dulu ya, bowling dot. Setelah kita melakukan aktivitas olahraga ya, ikuti gerakannya. Ayo semuanya dari bawah it, sang si, tuh lemas badannya depan it, sang si, tuh ya putar pelan ke kiri it, lemas badannya, sang si, tuh balas kanan it. Sang si ya oke ayo tangannya tarik nafas ke atas buang up ya buang up terus lagi depan KMI Aceh ini sebenarnya olahraga yang menjadi prioritas di KONI Aceh. Berdasarkan tradisi perolehan medali emas maupun perak maupun perunggu dari pon-pon sebelumnya, paling enggak 3 pon sebelumnya. Jadi karena itu persiapan-persiapan untuk menyambut pelaksanaan pon pada tahun 2024 itu kita sudah mulai lakukan sejak perolehan medali pada PON sebelumnya. Karena kita beranggapan bahwa itu sebuah tanggung jawab yang harus kita wujudkan tiada henti dalam pertandingan-pertandingan nasional maupun pelaksanaan PON pada tahun 2024. Saat ini kita sedang menjalankan pemusatan latihan. Pemusatan latihan ini melibatkan atlet-atlet pilihan yang jumlahnya itu 11 orang di bawah pemusatan latihan dengan pendanaan dari KONI Aceh. Selanjutnya ada 4 tambahan yang dikelola oleh Perkemi Aceh, ditambah lagi dengan 4 orang atlet dari masing-masing kabupaten kota, sehingga total 19 masuk dalam pemusatan latihan. Dan ini semua menjadi ajang juga seleksi juga, di samping pemantapan kesiapan fisik dan mental dari atlet. Persiapan dilakukan sulit dinyatakan dalam persentase, tetapi kita bisa yakinkan bahwa kita akan bisa setidaknya mempertahankan apa yang telah kita capai pada tahun-tahun sebelumnya. Harapan yang pertama tentu kita akan matangkan persiapan atlet, kemudian juga kita mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama sekali dukungan bagi fasilitas pemusatan latihan yang tidak berhenti dari pihak pemerintah Aceh dan juga pembinaan dari KONI Aceh, dan juga harapan kepada atlet sendiri supaya tetap semangat untuk menunjukkan prestasi gemilang pada pelaksanaan PON di tahun 2024. Sorinji Kempo adalah salah satu cabang bela diri yang menjadi andalan Aceh. Sudah sekitar 4-5 kali PON, Sorinji Kempo ini sudah menjadi andalan kita untuk memperoleh medali emas, ya, emas, perak, dan perunggu. Nah, keberadaan Sorinji Kempo ini sungguh sangat membantu proses dari berkembangnya cabang-cabang bela diri yang ada, ya. Karena dia perkembangannya baik, maka ada cabang-cabang lain kemudian yang juga mengikuti. Kita terus melakukan pemusatan latihan, ya, termasuk untuk Kempo dan beberapa cabang bela diri lainnya, ya.
Kempo tentu karena berada pada posisi cabur yang diandalkan atau diprioritaskan, maka dia cabur ini cabur yang terus dikawal, ya, dikawal keberadaan training centernya atau keberadaan dari pemusatan latihannya. KONI Aceh sangat sangat concern, ya, concern di dalam terus mengawal cabur ini untuk terus berprestasi, karena memang ada target-target atau capaian, rencana capaian yang sudah disampaikan kepada Sorinji Kempo untuk diperoleh pada PON 21 tahun 2024 nantinya. Prestasinya jelas, ya, sudah 3 kali PON secara berturut-turut memperoleh medali emas. Ya. Saya kira ini adalah prestasi yang konsisten. Ya. 2012, 2016, 2021. Harapannya di Aceh di tahun 2024 nantinya juga Sorinji Kempo bisa memperoleh atau mencapai target emasnya. Ya. Di tahun 2012 dulu kalau tidak salah ada sekitar bonus ya, itu 150 juta, kemudian di Jawa Barat ada 250, ya, di Papua ada 300 juta. Satu emas, ya, satu emas itu diberikan bonus, artinya itu bagian dari pemberian apresiasi. Ya. Di samping juga mungkin dimudahkan untuk mendaftar ke beberapa pekerjaan. Ya. Dulu kita juga dibantu oleh Kodam misalnya, meminta kepada kita untuk merekomendasikan 10 atlet lolos pada saat itu, 10 atlet. Kemudian di tahun 2021 kemarin juga ada beberapa yang dari Polda Aceh juga berkoordinasi dengan KONI, kita juga mendorong supaya atlet-atlet prestasi ini bisa memperoleh pekerjaannya. Harapannya fokus latihan, karena ada target yang sudah dibebankan oleh KONI, oleh masyarakat Aceh terhadap Sorinji Kempo. Ya. Mereka konsisten di dalam membangun prestasi yang sudah ada, kemudian juga membangun prestasi yang ditargetkan tadi. Jadi yang sudah ada 1 emas, agar dibangun lagi sehingga mencapai 2, 3 atau 4 emas mungkin yang bisa diperoleh karena kita tuan rumah di sini. Saya kira itu menjadi fokus kita nantinya. Pemirsa, kedisiplinan dalam berlatih merupakan modal dasar untuk menjadi seorang atlet yang profesional. Maka jenis olahraga apapun yang sedang Anda geluti saat ini, maka tetaplah berlatih dengan disiplin, memperkuat pertahanan karena kesiapan fisik dan mental juga merupakan modal dasar untuk menjadi seorang atlet yang profesional. Demikianlah sajian Arena Olahraga ini, semoga olahraga Sorinji Kempo dapat terus jaya di Aceh dan di Indonesia. Demikian Arena Olahraga, sampai jumpa dan salam olahraga.